Jadi sosok Banaspati itu, mereka itu tinggal di pegunungan dan di hutan-hutan. Sosok Banaspati sendiri sampai sekarang masih dipercaya sering digunakan untuk media alat santet. Jadi santet yang metodenya itu adalah dari dukun mengirimkan sosok gaib Banaspati ini yang berwujud api ke rumah si korban. Setelah sampai di sana, sosok tersebut akan membara seperti api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur tening pangastuti. Selamat datang kembali di Telaga Sunyi. Konten horor pengungkap misteri tanpa basa-basi. Kali ini bersama saya Rohman, host baru di Telaga Sunyi. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti Telaga Sunyi dari awal tidak asing dengan saya karena saya pernah menjadi narasumber di Telaga Sunyi. Kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu host di Telaga Sunyi. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada segmen pembahasan, yaitu segmen Untold Story. Pada segmen Untold Story kali ini, Telaga Sunyi telah melakukan riset dengan berbagai sumber untuk membahas sosok makhluk gaib yang berwujud api atau dikenal dengan Banaspati. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat, here come the story. Jadi cerita tentang Banaspati ini diawali di zaman Majapahit, yaitu pada era Brawijaya I dan keturunan-keturunannya. Pada masa itu, bangsa manusia dan bangsa gaib bisa saling berkomunikasi tanpa batas. Dan pada masa itu dikenal dengan masa Kejawen Jawi, yaitu masa yang mengutamakan makna keluhuran manusia. Sementara itu, pada masa Kejawen Jawi atau masa Sangyang Bangau, yaitu masa sebelum datangnya Wali Songo dan era Islam di tanah Jawa. Peradaban dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama adalah peradaban dari bangsa manusia, lalu yang kedua adalah peradaban dari bangsa lelembut, dan yang ketiga adalah peradaban dari bangsa siluman. Dari ketiga golongan peradaban ini terciptalah 2 aliran, yaitu aliran putih dan aliran hitam. Dan kita akan membahas mengenai aliran hitam. Pada aliran hitam ini ada salah satu tokoh yang sangat jaya pada masanya, atau bisa dikatakan sebagai pemimpin pada aliran hitam tersebut. Sosok tersebut adalah Setan Kober. Jadi Setan Kober ini adalah sosok yang menjadi guru besar dari beberapa golongan. Jadi Setan Kober itu adalah guru besar dari golongan bangsa manusia, bangsa lembut di alam laut, bangsa jin di berbagai penjuru, bangsa tokok dari zaman Purwacarita, lalu ada dari bangsa siluman, dan juga dari bangsa Ngahyam. Setan Kober ini menjadi guru besar selama 473 tahun. Lalu bagaimanakah asal-usul dari Setan Kober tersebut? Jadi Setan Kober tersebut adalah keturunan dari siluman yang dulunya adalah raja lautan bernama Banaspati. Menurut beberapa hikayat, Banaspati ini akhirnya dikalahkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Setelah kekalahan dari Banaspati dan hancurnya kerajaan tersebut, Setan Kober ini hidup dan tinggal di alas Panji. Jadi dia membangun kehidupannya di sana, akhirnya dia membangun rumah, dan rumahnya ini berasal dari tulang belulang binatang dan manusia. Dan di samping rumahnya itu, dia mendirikan padepokan. Padepokan yang ia gunakan untuk mengajar dari murid-muridnya. Murid-murid yang tadi saya jelaskan berasal dari beberapa golongan tersebut.
Selain kegiatannya adalah mengajarkan ilmu hitam kepada murid-muridnya, Setan Kober sendiri juga menciptakan atau membuat pusaka-pusaka yang dipercaya bahkan sampai sekarang masih ada pusaka-pusaka tersebut. Jadi Setan Kober ini adalah sosok yang sangat jaya pada masanya. Bahkan konon ceritanya Setan Kober itu sendiri adalah bagian dari kerajaan Majapahit. Andilnya cukup besar di dalam kerajaan Majapahit. Bahkan konon ceritanya Setan Kober adalah salah satu ahli strategi di kerajaan Majapahit. Namun sayang, kejayaannya itu akhirnya berakhir, yaitu saat terjadinya peperangan antara Majapahit dan juga Demak Bintoro. Jadi kerajaan Demak Bintoro ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raden Fatah. Dan pada peperangan tersebut, panglima atau komando besarnya adalah Sunan Kudus. Nah, disinilah terjadi peperangan selama 17 tahun. Dari 17 tahun peperangan tersebut, tercatat bahwa 18 kali Majapahit melakukan penyerangan kepada Demak Bintoro. Dan juga sebaliknya, Demak Bintoro tercatat sebanyak 6 kali melakukan penyerangan balik ke Majapahit. Dari waktu yang sangat lama peperangan ini, ada beberapa tempat yang menjadi medan laga atau medan tempur dari dua kerajaan ini. Beberapa tempat tersebut antara lain adalah sekarang itu menjadi Magelang, Sragen, Tidar, lalu Surabaya, Semarang, Lasem, Purworejo, Madura. Jadi itu adalah beberapa tempat yang menjadi saksi pertempuran di antara dua kerajaan ini. Lalu bagaimana Setan Kober itu bisa dikalahkan dalam pertempuran tersebut? Jadi Setan Kober itu pada peperangan antara Demak Bintoro dan Majapahit, Setan Kober itu menghadapi seorang pangeran. Jadi pangeran tersebut bernama Pangeran Sutawijaya Geban. Pangeran Sutawijaya Geban akhirnya melakukan pertempuran dengan Setan Kober. Pertempuran ini konon katanya atau konon ceritanya itu terjadi di Alas Pranji. Pertempuran tersebut berlangsung selama 40 hari 40 malam. Yang pada akhirnya disitulah menjadi kekalahan dari Setan Kober. Setelah kekalahan Setan Kober ini, beritanya itu menjadi ramai diperbincangkan pada masa itu. Karena Setan Kober itu adalah sosok yang terkenal dengan kejayaan atau kekuatan ilmunya. Jadi Setan Kober itu sendiri adalah sosok siluman atau setengah siluman. Dan dia adalah pemimpin dari bangsa gaib pada masa itu. Setelah kekalahan dari Setan Kober, akhirnya Pangeran Sutawijaya Geban dikatakan sebagai pemimpin dari bangsa gaib selanjutnya. Lalu setahun setelah kekalahan dari Setan Kober atau kematian dari Setan Kober itu sendiri, Pangeran Sutawijaya Geban itu datang ke tempat gurunya, yaitu Mbah Kuwu Cokrobuwono. Setelah Pangeran Sutawijaya sowan atau datang ke tempat gurunya, lalu Mbah Kuwu Cokrobuwono itu mengatakan kepada Pangeran Sutawijaya untuk menyimpan atau merahasiakan ilmunya yang dipakai untuk menaklukkan bangsa gaib. Hal ini dilakukan agar hubungan atau kelestarian hubungan antara bangsa manusia dan bangsa gaib tetap terjaga. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Pangeran Sutawijaya Geban ini itu sangat luar biasa. Bahkan konon ceritanya ketika ilmu itu dirapalkan, maka bangsa gaib akan langsung hangus terbakar. Ilmu tersebut itu bernama Syahadat Majmal. Itulah ilmu dari Pangeran Sutawijaya Geban. Singkat cerita, setelah masa pertempuran ini selesai dan Setan Kober itu dikalahkan, tanpa diketahui orang, ternyata Setan Kober ini mempunyai anak keturunan. Dan anak keturunannya itu diberikan nama Banaspati, sesuai dengan asal-usul dari Setan Kober sebelumnya. Jadi nama Banaspati itu diambil dari nama ayahnya. Dan akhirnya Banaspati itu tinggal di hutan atau di alas tempat di mana Setan Kober itu tinggal sebelumnya, yaitu di Alas Panji.
dia melangsungkan kehidupannya di sana. Hingga si Banaspati ini memiliki anak keturunan. Dan makhluk gaib Banaspati ini itu berwujud api. Dan sekarang dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Banaspati. Jadi dipercaya hingga sekarang pun masih banyak teror-teror yang terjadi atau cerita-cerita yang sering kita dengar mengenai sosok Banaspati itu sendiri. Jadi sosok Banaspati itu, mereka itu tinggal di pegunungan dan di hutan-hutan. Oleh karena itu kita sering sekali mendengar cerita-cerita tentang pendakian horor yang bertemu dengan Banaspati, ataupun orang yang pergi ke hutan lalu dia itu bertemu dengan sosok Banaspati. Jadi kekuatan utama dari sosok Banaspati itu sendiri sebenarnya adalah rasa takut dari manusia. Jadi semakin besar rasa takut manusia itu, maka semakin kuat pula sosok dari Banaspati itu. Oleh karenanya ketika kita bertemu dengan Banaspati, disitulah keimanan kita yang akan menentukan. Ketika kita memiliki keimanan yang kuat, atau kita tidak mempunyai rasa takut kepada dia, maka sosok dan energinya pun tidak akan kuat untuk menghantui kita. Jadi selain tentang tadi tempatnya dan teror-teror yang ada di hutan dan gunung, sosok Banaspati sendiri sampai sekarang masih dipercaya sering digunakan untuk media alat santet. Jadi sering kita dengar bahwa terjadi santet Banaspati. Jadi santet yang metodenya itu adalah dari dukun mengirimkan sosok gaib Banaspati ini yang berwujud api ke rumah si korban. Setelah sampai di sana, sosok tersebut akan membara seperti api dan menyebabkan dari si korban itu akhirnya jatuh sakit. Dan kalau teman-teman masih ingat, sebelumnya saya itu adalah seorang praktisi ruqyah. Kebetulan saya dulu pun sempat mengalami atau menangani orang yang memiliki perjanjian dengan Banaspati. Jadi di cerita sebelumnya, sewaktu saya menjadi narasumber, saya tidak menceritakan ini. Jadi ceritanya itu adalah di Purwokerto, waktu itu saya dan abah saya dari pondok, itu ada jamaah. Dan jamaah ini adalah seorang mantan lurah. Dan ketika dia sering ikut rutinan untuk zikir dan lain-lain, ternyata dia itu sering muntah darah. Dan singkat cerita, akhirnya dia jatuh sakit. Selama 1 minggu dia dirawat di rumah sakit. Dan setelah pulang, ternyata bapak mantan lurah tersebut menginginkan untuk diruqyah. Akhirnya saya dan tim, lalu abah juga datang ke tempat bapak mantan lurah tersebut untuk melakukan ruqyah. Setelah diruqyah, bapak tersebut memanggil Banaspati. Dan seketika ruangannya itu menjadi terasa sangat panas. Lalu singkat cerita, setelah semuanya selesai, akhirnya di situ terungkap bahwa ternyata sebelum menjadi lurah dulunya, jadi bapak tersebut itu melakukan perjanjian dengan sosok Banaspati. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kewibawaan atau agar disegani oleh orang-orang. Dan memang hal itu terbukti. Jadi tetangga-tetangganya itu memang sangat menghormati dan segan kepada beliau. Jadi mungkin itu adalah kisah tentang asal-usul Banaspati dan teror-terornya yang terjadi hingga sekarang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari Telaga Sunyi. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.